Bagian ke-10. Pengotak-ngotakan. Saya juga memperhatikan selama Perang Libanon bahwa para wartawan cenderung bergerombol, tidak hanya seputar pandangan-pandangan yang sama, tetapi sering juga seputar kerangka analisis yang sama. Mereka menetapkan tingkat kepentingan yang sama terhadap kumpulan-kumpulan situasi yang sama dan memasukkan realitas ke dalam kategori-kategori yang sama. Sekali lagi, ini manifestasi platonisitas, keinginan untuk menjejalkan realitas ke dalam bentuk-bentuk yang mudah dicerna. Selanjutnya, apa yang oleh Robert Fish disebut jurnalisme hotel, menambahkan penularan mental tersebut. Sementara Libanon dalam jurnalisme terdahulu adalah bagian dari kawasan yang disebut Levant, yakni bagian timur Laut Tengah. Sekarang tiba-tiba menjadi bagian dari Timur Tengah. Seolah-olah ada orang yang berusaha memindahkannya lebih dekat ke gurun pasir Arab Saudi. Pulau Siprus sekitar 90 km dari kampung halaman saya di Libanon sebelah utara, dengan makanan, gereja, dan adat istiadat hampir sama, tiba-tiba menjadi bagian dari Eropa. Tentu saja penduduknya, baik di Siprus Barat maupun Timur, belakangan terkondisikan oleh pandangan tersebut. Sementara di masa lampau, orang telah membuat pembedaan antara kawasan Laut Tengah dan bukan Laut Tengah, yakni antara negeri minyak zaitun dan negeri mentega. Pada tahun 1970-an, pembedaan itu menjadi antara Eropa dan bukan Eropa, dengan Islam menjadi pasak di antara keduanya. Tak seorang pun tahu di mana harus menempatkan penduduk asli Kristen atau Yahudi yang membicarakan bahasa Arab dalam kisah tersebut. Kategorisasi memang perlu untuk manusia, tetapi menjadi penyebab penyakit ketika dipandang sebagai sesuatu yang definitif, yang mencegah orang memandang perbatasan sebagai sesuatu yang kabur, apalagi kemungkinan mengubah kategori. Biang keladi dalam hal ini adalah penularan. Apabila Anda memilih 100 orang jurnalis berpikiran bebas yang mampu melihat faktor-faktor tanpa pengaruh dari semua jurnalis, Anda akan memperoleh 100 pandangan yang berbeda. Namun, proses yang menjadikan orang-orang ini membuat laporan seirama menyebabkan dimensionalitas pandangan mereka menyusut secara luar biasa. Mereka cenderung menyelaraskan pandangan-pandangan dan menggunakan apapun yang sama sebagai pemicu. Sebagai contoh, ketika berbicara tentang Libanon pada masa itu, semua wartawan menyebut masa itu sebagai tahun 80-an yang bergejolak, dengan mengandaikan ada sesuatu yang sangat khusus dalam dasawarsa itu, dan selama gelembung internet pada akhir tahun 1990-an. Para jurnalis sepakat tentang indikator-indikator gila sebagai penjelasan untuk mutu perusahaan-perusahaan kacangan yang pada masa itu sangat diinginkan oleh setiap orang. Jika Anda ingin melihat apa yang saya maksud dengan kategori yang sembarangan itu, coba perhatikan situasi politik yang terpolarisasi. Apabila suatu ketika makhluk Mars berkunjung ke bumi, cobalah menjelaskan kepadanya mengapa mereka yang lebih suka mengizinkan pemusnahan janin dalam rahim seorang ibu juga menentang hukuman mati. Atau cobalah menerangkan kepadanya mengapa mereka yang menerima aborsi dianggap pasti mendukung pengenaan pajak tertinggi tetapi menentang militerisme. Mengapa mereka yang lebih menyukai kebebasan seks harus diperlawankan dengan penganut pasar bebas? Saya menemukan sesuatu yang konyol dalam pengotak-ngotakan ini ketika saya masih sangat muda. Setelah beberapa rangkaian kejadian yang konyol dalam Perang Saudara Libanon, golongan Kristen menjadi kelompok yang mendukung pasar bebas dan sistem kapitalis, yang oleh seorang jurnalis disebut golongan kanan. Sedangkan golongan Islam menjadi kelompok sosialis, dengan dukungan dari rezim-rezim komunis. Pravda, organ rezim komunis, menyebut mereka perjuangan berani mati. Walaupun tak lama kemudian, ketika Rusia menyerbu Afghanistan, orang Amerika justru menjalin kontak dengan Bin Laden dan sekutu muslimnya. Cara terbaik untuk membuktikan sifat acak dalam kategori ini serta efek penularan yang dihasilkannya adalah mengingat seberapa sering pengotak-ngotakan itu berubah arah dalam sejarah. Persekutuan saat ini antara fundamentalis
Kristen dan lobi Israel sudah pasti terasa membingungkan bagi kaum intelektual abad ke-19. Dahulu orang Kristen biasa bersikap antisemit, sedangkan orang Islam dikenal sebagai pelindung orang Yahudi, yang lebih mereka sukai daripada orang Kristen. Orang yang memperjuangkan kemerdekaannya sendiri bisa disebut golongan sayap kiri. Yang menarik bagi saya sebagai peneliti probabilitas adalah peristiwa acak tertentu membuat sebuah kelompok yang semula mendukung sebuah prinsip ternyata mempersekutukan diri dengan kelompok lain yang mendukung prinsip lain. Sehingga keduanya melebur menjadi satu, sampai tiba-tiba terpisah secara mengejutkan. Kategorisasi selalu mereduksi kompleksitas yang sesungguhnya. Ini manifestasi pembangkit Black Swan, yakni platonisitas tak tergoyahkan seperti yang saya definisikan dalam prolog. Reduksi apapun di dunia sekitar kita dapat memberikan akibat yang eksplosif, karena ada beberapa sumber ketidakpastian yang tidak disertakan. Reduksi itu bisa membuat kita keliru memahami hal-hal yang membentuk dunia. Sebagai contoh, Amerika mengira bahwa penganut Islam radikal dan nilai-nilai yang mereka usung adalah sekutu yang tepat dalam menghadapi ancaman komunisme. Maka Amerika membantu perkembangan mereka, sampai kelompok itu mengirimkan 2 buah pesawat ke pencakar langit kembar di Manhattan. Perang Libanon telah berjalan selama beberapa tahun, dan saat itu saya sedang kuliah di Wharton School pada usia 22 tahun, ketika sebuah gagasan tentang pasar dan efisien mampir di kepala saya. Gagasan yang percaya bahwa tidak ada cara untuk mendapatkan untung dari bisnis sekuritas karena instrumen ini telah secara otomatis memberikan semua informasi yang tersedia. Informasi publik dengan demikian tidak berguna, khususnya bagi seorang pengusaha, karena ada kemungkinan bahwa harga-harganya sudah menyertakan semua informasi, dan kabar yang telah diterima oleh berjuta orang lain tak memberi Anda keuntungan yang nyata. Mudah ditebak bahwa pasti ada di antara beratus orang lain yang membaca informasi itu akan membeli sekuritas dan karena itu membuat harga terdongkrak. Sejak itu saya berhenti membaca surat kabar dan menonton televisi, yang membuat waktu luang saya jauh lebih banyak. Misalnya 1 jam atau lebih dalam sehari, waktu yang cukup untuk membaca lebih dari 100 buku lagi dalam setahun, yang setelah beberapa dasawarsa mulai menggunung. Namun argumentasi ini sama sekali bukan alasan sepenuhnya untuk pernyataan resmi saya tentang menghindari surat kabar, karena kita akan melihat manfaat lebih jauh dari upaya menghindari racun informasi. Itu awalnya sebuah pembenaran yang jelas untuk tidak memusingkan masalah-masalah kecil dalam bisnis. Sebuah alibi yang sempurna karena saya menemukan tak ada yang menarik soal detail dalam dunia bisnis. Tidak anggun, tidak menarik, angkuh, rakus, bodoh, egois, dan membosankan.